Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita melanjutkan kajian kita. Kalau begitu sekarang kita masuk hadis yang kedua aja. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagzu jayshunil Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Dari Ummul Mukminin, semoga Allah meridainya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah. Di sini Aisyah, ya, kunyahnya Ummu Abdillah. Padahal Aisyah nggak punya anak, mas. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya apa? Anak. Itu menunjukkan bahwa kunyah itu tidak disyaratkan harus punya anak. Kalau misalnya antum nggak punya anak, kemudian antum punya kunyah, ya, Abu Abdillah misalnya, atau Ummu Abdillah, boleh, nggak masalah. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, beliau adalah istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah tentang keistimewaan Aisyah apa? Fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tsarid ala sairit ta'am. Keistimewaan Aisyah di atas seluruh wanita itu seperti makanan sarit dibandingkan dengan makanan yang lain. Apa sih sarit, Pak? Sarit itu apa namanya? Kambing, ya, yang dimasak dengan kuah, lalu kemudian dimakan dengan roti gandum. Nah, di zaman Nabi itu makanan paling mewah, mas. Makanan paling enak itu sarit namanya. Iya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa keistimewaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain, bahkan seluruh wanita, itu seperti keistimewaan makanan sarit dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya. Sehingga terjadi ikhtilaf para ulama, siapa yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah. Sebagian ulama mengatakan Aisyah lebih utama dari Khadijah. Dalilnya hadis tadi, di mana Rasulullah SAW, ya, mengatakan keistimewaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, dikatakan itu ala sairin nisa, di atas seluruh wanita tanpa terkecuali, bagaikan makanan sarit di atas seluruh makanan. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah ditanya, man ahabbun nasi ilaiki ya Rasulullah, kata Amr bin Al-As, hai Rasulullah,
siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Iya. Bukan itu yang aku maksud ya Rasulullah. Kata Rasulullah, anaknya yaitu Aisyah. Masya Allah. Itu menunjukkan akan keistimewaan siapa? Aisyah. Sebagian ulama mengatakan Khadijah lebih utama dari Aisyah. Kenapa? Berdasarkan hadis bahwa ketika Rasulullah sedang bersama malaikat Jibril, datanglah Khadijah. Lalu kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, itu istrimu Khadijah datang. Kalau dia telah sampai, sampaikan salam dari Allah untuknya. Allah menyampaikan salam buat Khadijah. Dan ini hanya kepada Khadijah saja, tidak untuk yang lainnya, Pak. Adapun Aisyah dapat salam dari malaikat Jibril aja. Tapi Khadijah, Allah langsung ngirim salam kepada siapa? Untuk Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Bahkan setelah Khadijah meninggal pun, ya, setelah Khadijah meninggal pun, ternyata Rasulullah tetap tidak bisa melupakan Khadijah. Sampai Aisyah cemburu sekali kepada Khadijah. Ya. Sampai Rasulullah SAW pernah datang seorang nenek-nenek. Lalu Rasulullah SAW tersenyum kepada si nenek tersebut sambil berkata, "Kaifa haluki ba'dana?" Gimana kabarmu sekarang? Sehat? Gimana? Aisyah heran. "Ya Rasulullah, engkau kok sikapmu kepada nenek-nenek ini banget gitu loh." Iya. Apa kata Rasulullah? Dia dulu temannya Khadijah, suka mendatangi kami semasa Khadijah. Iya. Nah ini Allahu a'lam, Pak. Yang jelas masing-masing punya keutamaan. Khadijah punya keutamaan membela Islam di awal-awal Islam, di mana ketika Rasulullah SAW di awal-awal Islam membela Islam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, Khadijah selalu menguatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah punya keistimewaan apa? Itu menyebarkan di ilmu. Menyebarkan apa? Ilmu. Karena hadis-hadis yang berhubungan dengan apa? Rumah tangga, kebanyakan yang meriwayatkan siapa? Aisyah. Dan wanita yang paling faqih secara mutlak adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya afqahun nisa alal itlaq. Wanita yang paling faqih secara mutlak itu Aisyah radhiyallahu anha. Baik, itu sedikit tentang Aisyah. Semoga Allah meridainya. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kelak akan ada pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Kelak akan ada pasukan yang akan memerangi apa? Ka'bah. Allahu a'lam. Ya. Pasukan dari mana tidak disebutkan dalam hadis ini, Pak. Syekh Salim berkata, Allahu a'lam ma huwa hadzal jaish. Allah yang paling tahu pasukan apa ini, pasukan dari mana ini. Ya. Yang jelas ada juga hadis yang lain, Pak. Bahwa nanti di akhir zaman, ya, ada orang Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah. Sedikit dimaksudnya dengan kampaknya itu, Pak. Itu di akhir zaman nanti, Pak. Di mana ada orang Habasyah, orang Ethiopia, yang dia membawa pasukan dan berhasil menghancurkan Ka'bah, dan setelah itu tidak ada lagi orang haji. Kenapa? Karena Ka'bah sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Tapi bukan ini
pasukannya. Nabi mengatakan nanti akan ada pasukan yang memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, ketika mereka telah berada di tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah tenggelamkan semuanya dari awal sampai akhir. Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Lalu Aisyah bertanya, ini menunjukkan kefakihan Aisyah, lihat. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana semuanya ditenggelamkan, hai Rasulullah, dari awal sampai akhir? Wa fihim aswaqum man laysa minhum. Sementara di antara mereka ada yang ikut-ikutan bukan tujuannya mau memerangi Ka'bah, bukan. Wafim aswaqum, aswaq itu jamak dari ya sauqah, ya, artinya akhul Islam. Sauqah itu orang-orang bawahan yang mereka itu cuma sebatas disuruh doang, nggak tahu menau. Wa man laysa minhum, dan ada juga yang lainnya yang bisa jadi dia ikut hanya pengen tahu jalan aja ke sana misalnya. Dia tidak ingin tujuannya memerangi Ka'bah, tidak. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Semua ditenggelamkan. Kemudian nanti pada hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, di mana sahabatnya sama. Lafadznya mirip. Dan ini lafadz Imam Bukhari. Dari hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Faedah yang pertama, at-taba'ud an ahli dzulm wa tahdhir min mujalasatihim. Hendaknya kita menjauhi orang-orang yang berbuat zalim, Pak. Dan jangan duduk di majelis mereka. Ya. Walaupun misalnya kita tidak ikut berbuat zalim, tapi keberadaan kita di situ, kalau ternyata Allah turunkan azabnya, kena. Kadang misalnya ya ada yang nanya gini, Ustaz, kalau saya jualan pas malam tahun baru gimana Ustaz? Saya nggak ikut-ikutan sih, nggak ikut-ikutan tiup trompet, nggak ikut-ikutan. Kita katakan, akhi, keberadaan antum di tempat orang memaksiati Allah ini bahaya buat antum. Ini buktinya hadis nih. Ya, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana semuanya ditenggelamkan oleh Allah? Sementara di antara mereka ada yang cuma ikut-ikutan doang, nggak tahu menau. Gimana ya Rasulullah? Tetap kena semuanya, kata Rasulullah SAW. Makanya kita jangan sampai berada, Pak, di acara-acara yang di situ dimaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ya ikut-ikutan, walaupun niat kita misalnya saya tidak ikut-ikutan kok berbuat maksiat, jangan. Kenapa? Supaya kita tidak terkena apa? Azab. Sebab kalau Allah turunkan azabnya, kena semua, Pak. Semua kena. Ini mengerikan sekali. Faedah yang kedua, kata Syekh Salim, man kassara sawada qaumin fil ma'siyah mukhtaran fa innal itsma wal 'uqubah yalhaquhu. Siapa yang meramaikan acara maksiat ya dengan sukarela, maka ia kena dosanya dan juga kena azabnya. Ini orang yang ikut-ikutan meramaikan acara apa? Maksiat, hati-hati, Mas. Iya.
Faedah yang ketiga, kata beliau, al-a'mal tu'tabaru biniyatil amil. Amal itu disesuaikan dengan niat orang yang beramal. Ya, Allah nanti bangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niatnya masing-masing. Allah yang paling tahu. Yang paling tahu niat seseorang siapa? Allah. Apakah si fulan ini ikhlas, apa enggak ikhlas? Allah yang tahu kok. Iya. Maka dari itulah akal Islam, kalau kita melihat ada orang yang meninggal dalam keadaan sedang sholat, kita pun tidak bisa memastikan nih si fulan wafatnya husnul khotimah atau tidak. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena yang tahu niatnya siapa? Allah. Bisa jadi misalnya dia sholatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat pujian misalnya, dan yang lainnya. Hanya Allah yang maha tahu. Nah, saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faedah selanjutnya, kata Syekh Salim, ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam bil maghibat allati atla'ahu Allah 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah perkara-perkara gaib yang akan terjadi. Lihat, Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, nanti akan ada pasukan yang akan memerangi apa? Ka'bah. Kapan? Wallahu alam. Yang jelas ini belum terjadi, Pak. Iya, dan pasti terjadi. Bukan ini tidak menunjukkan ya bahwa Rasulullah tahu yang gaib, tidak. Rasulullah SAW hanya diberitahu oleh Allah. Adapun Rasulullah tidak tahu yang gaib. Iya. Adapun keyakinan sebagian orang ya bahwa katanya Rasulullah tahu yang gaib, maka yang seperti ini merupakan keyakinan yang batil. Baik, akal Islam, kita masuk hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dari Aisyah, semoga Allah meridainya, qalat, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Nabi bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu tetap ada sampai hari kiamat. Hijrah dari tempat yang kita tidak bebas beribadah kepada Allah ke tempat yang di situ kita bisa bebas beribadah kepada Allah, itu wajib sampai hari kiamat, Pak. Hijrah ya dari suatu tempat yang di situ maksiatnya luar biasa sehingga bisa merusak keimanan kita ke tempat yang di situ maksiatnya minim, itu wajib, Pak, sampai hari kiamat. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini, kata para ulama, yaitu hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena setelah Fathu Makkah, kota Mekah sudah menjadi negeri Islam, sehingga tidak lagi disyariatkan untuk hijrah ke Madinah. Dan ini menunjukkan, Pak, bahwa Mekah akan terus menjadi negara Islam sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi tegas mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Berarti ini isyarat bahwa kota Mekah selama-lamanya tidak akan menjadi negeri kafir. Makanya nanti di masa Dajjal ya, ketika Dajjal ingin menguasai kota Mekah dan Madinah, nggak bisa. Lorong-lorong kota Mekah dan Madinah dijaga oleh malaikat-malaikat yang menghunuskan pedang-pedangnya, Pak. Iya. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Apa itu jihad? Jihad secara bahasa, Mas, adalah badlu
al-juhd, memberikan seluruh kemampuan kita fi muqatalatil adu, dalam rangka memerangi musuh. Itu jihad namanya, Pak. Dan jihad, kata para ulama, ada 4 martabat. Martabat yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Dan ini merupakan dasarnya jihad. Apa itu dan bagaimana menjihadi diri sendiri? Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yaitu dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Makanya menuntut ilmu termasuk jihad tidak? Iya. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka otaknya ada sesuatunya itu. Iya. Bahkan menuntut ilmu itu termasuk jihad yang besar. Jihad yang apa? Yang besar. Iya. Ini martabat yang pertama. Martabat yang kedua yaitu jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Bagaimana caranya? Itu bima'rifati turuqi syaitan. Dengan mempelajari cara atau langkah-langkah setan dalam menggoda manusia. Itu penting, Mbak. Gimana sih caranya setan menggoda manusia? Apa saja caranya, langkahnya, pintunya? Ya, ini kalau kita tidak pelajari, payah kita nih, Mbak. Mudah sekali kita terkena jerat-jerat apa? Setan, ya, akal Islam. Itu tentunya ya, jihad melawan setan butuh pembahasan khusus gitu. Yang ketiga, martabat jihad itu jihadul fusaq. Jihad terhadap orang-orang fasik. Siapa itu orang fasik, Pak? Itu pelaku dosa besar. Bagaimana caranya? Dengan cara mendakwahi mereka supaya mereka taubat dari kefasikannya, supaya mereka kembali kepada Allah. Itu namanya jihad terhadap orang apa? Fasik. Ya, makanya kita berjihad melawan pelacur. Ya, caranya gimana dong jihad melawan pelacur? Nasihati, dakwahi, ingatkan. Ya. Jihad melawan koruptor. Caranya gimana? Nasihati, ingatkan. Kecuali mereka yang punya kekuasaan dan kemampuan bisa mengingkari dengan tangan. Adapun kita yang tidak punya kekuasaan dan kemampuan, kita hanya bisa ya menjihadi mereka dengan lisan, mendakwahkan mereka, mengajak mereka. Yang ketiga, martabat yang ketiga dari jihad, yang keempat, maaf, itu jihadul kuffar, jihad melawan orang kafir. Dan jihad melawan orang kafir ya disesuaikan dengan keadaan orang kafirnya nih. Karena orang kafir kan ada 2 macam, Mas. Ada orang kafir yang harbi. Siapa itu? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini kita perangi dengan yang sama lagi. Jadi kalau ada orang kafir menyerang negara kita, membunuh kaum muslimin, maka wajib semua untuk angkat senjata, melawan, harus itu. Ada lagi orang kafir yang bukan harbi. Dan orang kafir yang bukan harbi ada 3. Yang pertama, kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Mereka yang tinggal di negara Islam dan wajib bayar jizyah. Dan ini tidak ada di zaman sekarang. Ya, kafir zimmi tidak ada di zaman sekarang. Yang kedua, kafir musta'man. Siapa dia? Yaitu orang kafir yang di bawah
keamanan negara Islam atau di bawah jaminan seorang muslim. Kalau misalnya seorang muslim mengatakan dia di bawah jaminan saya, jangan diganggu dia, maka wajib tidak boleh diganggu dia. Makanya pernah ya, Ali bin Abi Thalib ingin membunuh Ibnu Hubairah. Padahal Ibnu Hubairah sudah dijamin oleh Ummu Hani. Datanglah Ummu Hani kepada Rasulullah SAW, mengadu, ya Rasulullah, anak pamanmu itu Ali bin Abi Thalib, dia mau membunuh Ibnu Hubairah, sementara dia sudah berada di bawah jaminanku. Apa kata Rasulullah? Qad ajartu man ajarti ya Ummu Hani. Aku sudah menjamin orang yang kamu jamin, hai Ummu Hani. Ya, ini namanya kafir musta'man. Yang ketiga yaitu kafir mu'ahad. Itu orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyerang. Makanya di zaman sekarang nih Pak, rata-rata kafirnya kafir mu'ahad. Di mana negara-negara ya ada sebuah kesepakatan untuk tidak sering menyerang satu sama lainnya. Maka 3 jenis kafir ini Pak, itu kafir bukan harbi namanya. Tidak boleh diperangi dengan senjata, nggak boleh, haram. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi gimana dong berjihad melawan mereka? Didakwahi supaya masuk Islam. Diperkenalkan tentang Islam, tentang keindahan Islam. Ya, kita perlihatkan akhlak Islam yang agung supaya mereka tertarik kepada Islam. Nah ini saudaraku sekalian, ya. Ini namanya jihad. Jadi jihad itu nama yang suci, nama yang mulia. Tapi di zaman sekarang nama kata-kata jihad ini jadi serem nih Pak. Kenapa jadi serem? Itu gara-gara orang-orang Khawarij, takfiri, yang senang yang ngebom, bunuh diri, bom sana, bom sini, dengan mengatasnamakan jihad. Akhirnya nama jihad ini jadi ngeri orang mendengarnya. Padahal jihad ini kalau kita perhatikan, subhanallah, tujuannya mulia sekali. Iya, nama yang syar'i ya akhi. Baik, kita lanjutkan akhi. Rasulullah tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan apabila kalian diminta untuk pergi jihad oleh imam kaum muslimin, maka wajib kalian pergi jihad. Artinya kalau pemimpin kaum muslimin Pak menunjuk antum, ente wajib pergi ke medan jihad, maka antum jadi fardu ain. Kalau zaman sekarang istilahnya wajib militer. Wajib apa? Militer. Kalau misalnya diserang oleh negara kafir, adapun kalau yang menyerangnya negara Islam lagi, sehingga terjadi peperangan antara kaum muslimin, kita tidak boleh ikut-ikutan. Karena perang antara kaum muslimin itu fitnah. Tapi kalau yang menyerang nih negara kafir dan mau membunuh kita, dan pemimpin pun juga sudah mengumumkan wajib militer, semua wajib keluar. Wajib membela negara kita ini. Iya. Muttafaqun alaih, dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Faidah yang pertama,
naskhu wujubil hijrah min Makkah ila Madinah. Kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah sudah dihapus setelah kota Makkah dikuasai oleh umat Islam. Faedah yang kedua, bisyarah nabawiyah anna Makkah tabqa daru islamin abada. Ini kabar gembira nih dari Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan bahwa kota Mekah akan menjadi negeri Islam selama-lamanya sampai hari kiamat. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Faedah yang kedua, yang ketiga akhal Islam. La tanqati'ul hijrah madama fid dunya daru kufrin wa daru Islam. Hijrah tidak akan terputus selama masih ada negeri Islam dan negeri kafir. Selama ada negeri Islam dan negeri apa? Kafir. Nah, pertanyaannya, kapan disebut negeri Islam, kapan disebut negeri apa? Kafir. Pertanyaannya, kapan disebut negeri Islam, kapan disebut negeri apa? Kafir. Ya, pendapat yang paling kuat, negeri Islam itu disebut negeri Islam apabila yang pertama, negeri tersebut dikendalikan oleh kaum muslimin. Negeri tersebut dikendalikan oleh kaum muslimin. Yang memegang tali kendalinya siapa? Orang-orang Islam. Yang kedua, tampak padanya syiar-syiar Islam. Syiar-syiar apa? Islam. Nah, kalau ada dua ini, maka negeri itu disebut dengan negeri apa? Islam. Ya. Jadi selama pemimpinnya Muslim, di mana dia yang mengendalikan negeri tersebut, dan yang mengendalikan negara itu adalah orang kaum muslimin, dan jumlahnya mayoritas kaum muslimin di situ, dan syiar-syiar Islam pun tegak seperti adzan, Jumatan, sholat berjamaah, maka ini disebut negeri apa? Islam. Adapun kalau yang mengendalikannya orang kafir, yang mengendalikannya apa? Orang kafir, dan mayoritas di situ juga orang-orang kafir seperti halnya di Amerika, di Inggris, di Eropa dan yang lainnya, maka ini disebut dengan negeri apa? Kafir. Walaupun di negeri kafir itu terkadang ada syiar Islam, azan ada, tapi masalahnya yang mengendalikannya siapa? Orang kafir. Dan mereka mayoritas di sana. Di zaman Syekhul Islam Taimiyah, Pak, ada yang disebut dengan istilah negeri Maridin. Negeri Maridin ini adalah negara di bawah kekuasaan Salibis. Tapi negeri Maridin ini mayoritas umat Islam dan dibebaskan sebebas-bebasnya untuk melaksanakan syariat Islam. Paham tidak? Di negeri Maridin ini mayoritas umat Islam. Dibebaskan, ya, syiar Islam bebas di situ. Tapi di bawah kekuasaan Salibis. Maka Ibn Taimiyah pendapatnya adalah ini negeri yang ketiga. Ini negeri murakkab yang tersusun dari iman dan kafir, kufur. Kalau Al-Isbibaji dari mazhab Syafi'iyah mengatakan itu masih negeri Islam. Iya. Khilaf. Sekarang saya mau tanya,
di negara kita yang masih megang kendalinya orang Islam bukan, Pak? Masih Muslim, alhamdulillah. Walaupun memang dalam masalah penegakan hukum Islam masih banyak kekurangan sana sini, dan ada usaha-usaha juga yang memang untuk menyudutkan umat Islam, ya. Iya. Yang kedua, syiar Islam tegak nggak di negara kita, Pak? Alhamdulillah. Makanya, ya, kalau saya masih punya keyakinan ini masih negeri Islam, negeri kaum muslimin, akhwan Islam, saudaraku seiman. Nah, akhwal Islam, maka ya akhi, ya, tidak boleh kita tinggal di negeri kafir, nggak boleh. Kecuali kalau antum di negeri kafir itu dibebaskan dan tidak dilarang. Artinya nggak dilarang sholat, nggak dilarang puasa, nggak dilarang. Pokoknya antum bebas, silahkan. Kayak sekarang, di zaman sekarang kita lihat di Amerika, di Eropa, ya, kaum muslimin di sana dibebaskan, nggak masalah, silahkan. Nggak dilarang sholat, nggak dilarang melaksanakan perintah-perintah Allah. Hijab pun nggak dilarang. Ya. Dan maslahatnya besar dalam rangka untuk mendakwahi orang kafir. Makanya seperti ini kata para ulama, boleh dia tinggal di situ. Boleh dia tinggal di situ. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Adapun Ustaz, gimana? Kemarin ada yang nanya ibu-ibu, Ustaz, apa hukumnya pelesiran ke negeri kafir? Pelesiran, ngapain pelesiran? Wisata, Ustaz, wisata. Ya, Bu, ngapain ke negeri kafir, Bu? Ini Indonesia, ini negara paling indah di dunia, udah cukup. Mendingan ya kita datengin wisata-wisata di negara kita sendiri, menghidupkan perekonomian yang ada di sana, itu lebih baik. Ya, ngapain pergi ke sono? Tapi kan Ustaz, di sana juga ada masjid, tempat sholat dan yang lain. Tetap ibu tidak akan selamat dari fitnah yang ada di sana. Iya, banyak ya di antara kaum muslimin itu kalau jalan-jalan ke negeri, ke luar negeri itu wah, kayaknya bisa pergi ke sana. Iya. Orang yang beriman, yang paham tentang ya hakikat iman dan takwa, menganggap ini cuma buang-buang duit, nggak ada manfaatnya buat apa. Sudah gitu maksiat lagi. Perginya kita saja ke negeri kafir cuma sebatas pelesiran, dilarang oleh para ulama. Maksiat akal Islam. Nah, ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya akal Islam. Kata Syekh Salim, al-khair alladhi inqata'a bin qita'il hijrah yumkin tahsilu bil jihad wan niyati salihah. Hijrah dari Mekah ke Madinah sudah terputus, tapi masih ada kebaikan lain yang bisa dilakukan. Ya, apa itu? Jihad dan niat-niat yang baik. Maksudnya, Pak, kalau kita tidak bisa melakukan sebuah ketaatan lagi, masih banyak ketaatan-ketaatan yang lain, Pak. Masih banyak apa? Ketaatan-ketaatan yang lain. Kalau antum misalnya belum punya duit buat pergi haji, belum punya duit buat umroh, ya, jangan sedih. Kenapa? Cari amalan lain yang nilainya nggak kalah dengan apa? Haji dan umroh. Contohnya apa? Datang ke majlis taklim. Rasulullah SAW sabda, man ghoda ilal masjid, man raha ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan, raja'a ka ajril hajj taman hajjatuh.
Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang membawa pahala sebesar pahala haji, sempurna hajinya. Allahu Akbar. Ini sahih. Masya Allah, ya. Saya nggak bisa haji, belum bisa haji karena harus nunggu 30 tahun yang akan datang. Nggak usah sedih, Pak. Masih banyak amalan soleh lain yang bisa kita usahakan, Pak. Makanya lihat kata Rasulullah, sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi Rasulullah memberikan apa? Solusi yang lain. Ada kebaikan-kebaikan yang lain. Walakin jihadun wa niyah. Itu apa? Jihad dan niat-niat yang baik. Karena ya, sebatas niat yang baik aja sudah dapat pahala nggak, Pak? Sudah dapat pahala. Iya. Maka dari itu kata Ibnu Qudamah dan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, hendaknya seorang hamba itu memperbanyak niat yang baik. Memperbanyak niat apa? Yang baik, Pak. Tiap hari kita niatin, hari ini saya berniat ingin sedekah. Kalaupun nggak jadi, tetap dapat pahalanya. Masuk dalam hadis begitu kan? Siapa yang berniat man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya, tetap Allah tulis buat dia satu kebaikan. Masya Allah. Hari ini saya berniat mau sholat duha, kalau Allah nggak jadi, tetap dapat pahala. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, kata Syekh Salim, wujubul khuruj fil ghazwi idza da'a ilaihi imam. Apabila imam memperlakukan wajib militer, maka wajib keluar perang. Wajib pergi perang. Harus itu. Wa fi hadza bayanun anna al-jihad la budda lahu min imamin wa rayah. Dan ini memberikan kepada kita apa? Faedah. Jihad itu harus ada imam dan bendera. Nggak boleh ya seenaknya kayak zaman sekarang demo jihad, dikit-dikit jihad, bom bunuh diri jihad. La haula wala quwata illa billah. Bukan jihad sama sekali, Pak. Itu tindakan terorisme itu. Ya, bom bunuh diri itu. Coba antum lihat ya, setelah bom bunuh diri banyak umat Islam banyak yang banyak nggak orang berbondong-bondong masuk Islam? Hah? Setelah terjadi bom bunuh diri, setelah bom bunuh diri yang ada di Bali misalnya, di Jakarta dan yang lainnya, apakah menyebabkan orang berbondong-bondong masuk Islam? Boro-boro. Dengan adanya bom bunuh diri, apakah menyebabkan sunnah menjadi semakin mulia? Boro-boro. Ya, malah orang berjenggot dicurigai, orang bercadar ya dicurigai. Allah musta'an. Tapi subhanallah ya, setan tuh menghiaskan kepada mereka perbuatan-perbuatan itu, Pak. Iya. Waktu saya pernah ceramah tuh di daerah mana? Cilengsi ke sana itu tentang bom bunuh diri bukan jihad. Orang-orang khawarij takfiri kepanasan itu, Pak. Mereka langsung bikin tablik akbar lagi untuk kekeh mengatakan itu jihad. Iya. La haula wala quwata illa billah. Faedah selanjutnya akhwal Islam, al-a'mal tu'tabaru bin niyat. Bahwa amal itu ya dianggap dengan niatnya. Walaupun tentunya ingat ya,
Niat yang baik tidak bisa menjadikan maksiat jadi taat, Mas. Niat yang baik tidak bisa mengubah syirik jadi tauhid, Mas. Niat yang baik tidak bisa mengubah bid'ah jadi sunnah, nggak bisa. Makanya ya, niat yang baik harus perbuatannya juga apa? Setidaknya mubah. Setidaknya apa? Mubah, boleh dalam syariat. Adapun kalau perbuatannya jelas-jelas maksiat, apakah gara-gara dengan niat yang baik maksiat jadi halal? Contoh misalnya kayak Robin Hood, ya, mencuri, hasilnya dibagikan ke fakir miskin, baik nggak? Hah? Aduh, mencuri baik katanya. Kalau niat yang baik gimana? Apakah hanya karena buat dibagi-bagi ke fakir miskin kemudian mencuri jadi halal? Lah abadan. Niatnya baik, caranya yang nggak baik, Mas. Saya mau korupsi, tujuannya mau bangun masjid yang banyak. Baik ya, Kang? Iya. Niatnya baik, mau bangun masjid, caranya nggak boleh, haram. Apakah korupsi jadi halal gara-gara niat yang baik itu? Kang Karta misalnya niatnya baik, Ustadz, itu kasihan janda kesempian. Apakah gara-gara niat yang baik itu zina jadi halal? Ya nggak bisa, Mas. Ya, pahami kaidah ini baik-baik. Bahwa niat yang baik tidak mengubah maksiat jadi apa? Taat sama sekali. Tidak sama sekali. Karena kan banyak di antara kita itu yang penting kan niatnya. Saya pergi ke dukun, niat saya baik loh, Mas. Ngapain? Saya mau cari nafkah. Caranya nggak bisa. Haram alaik. Nggak bisa cuma niat yang baik nggak cukup. Sampai perbuatannya pun juga apa? Sesuai dengan syariat. Iya. Faedah selanjutnya, yajibu qasdul jihad wa tahdithun nafs bih wal i'dad wal istidad lidzalik. Wajib kita meniatkan diri kalau nanti ada jihad yang sesuai syariat, saya ikut serta. Kalau ada jihad yang sesuai dengan apa? Syariat, saya akan ikut serta. Iya. Jangan sampai akal Islam, ya, kita menjadi orang-orang yang sifatnya pengecut, Mas. Ketika ada telah kewajiban jihad, dan jihad itu memang jihad yang syar'i, sesuai dengan syariat, kita ketakutan karena takut mati dan lebih cinta kepada kehidupan dunia. Tidak boleh. Iya. Tapi jihadnya memenuhi syarat-syaratnya, nggak sembarangan, Mas. Untuk mengatakan sesuatu itu jihad itu harus dengan fatwa para ahli ijtihad, ya, bukan sebatas dengan apa? Semangat saja. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, hadis yang keberapa? Keempat. An Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad
wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, rawahu Muslimun. Marwahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'na habasahumul udhru. Dari Abu Abdullah Al-Ansari. Abu Abdullah Al-Ansari maksudnya itu sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Ibnu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak yang pertama Abu Hurairah. Kemudian ya setelahnya Abdullah bin Umar. Dan Jabir bin Abdullah juga termasuk yang paling banyak. Beliau meriwayatkan hampir 1.500 lebih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Maka Jabir bin Abdullah berkata, beliau bersabda, Rasulullah SAW, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang, tidaklah kalian melewati suatu jalan, tidak pula kalian melewati lembah, kecuali mereka bersama kalian. Dalam satu yang lain, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Mereka terhalang oleh sakit. Di kota Muslim. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Anas bin Malik ini sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Pak, supaya dipanjangkan umurnya, dibanyakan anaknya, dan diluaskan rezekinya. Dan ternyata Allah kabulkan. Anas bin Malik umurnya 100 tahun. Anaknya 100 orang. Hartanya melimpah ruah. Sampai-sampai kata Anas, tidak ada satupun emas putih maupun emas kuning kecuali aku memilikinya semuanya. Ini barokah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ini termasuk sahabat kecil. Beliau pernah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ya. Anas bin Malik berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang di belakang kita di kota Madinah. Tidaklah kita melewati bukit Syi'ib. Syi'ib itu jalan di antara dua bukit. Ya. Nama Syi'ib. Tidak pula melewati lembah, ya, kecuali mereka bersama kita dalam pahala. Tapi mereka terhalang oleh uzur. Terhalang oleh apa? Uzur. Di kota Muslim, ya. Di sini kita ambil faidah kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Faidah yang pertama, wa orang-orang al-mujahiduna fi sabilillah afdal minal qa'idina bidarajat. Orang yang pergi berjihad lebih utama daripada orang-orang yang tidak ikut berjihad karena adanya uzur. Tetap ya mereka yang pergi tetap lebih utama. Allah berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina, ya, ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al husna. Tidak sama antara orang yang ikut berperang di jalan Allah dengan orang yang tidak apa? Ikut, kecuali orang-orang yang memang ada uzur syar'i. Iya.
Faedah yang kedua, laisa ala ulil darar kal a'ma wal marid wal a'raj haraj. Orang-orang yang punya uzur sehingga tidak bisa ikut berperang berjihad di jalan Allah, seperti orang buta, orang sakit, orang pincang dan yang lainnya, tidak ada dosa. Makanya uzur syar'i ini, Pak, menyebabkan pelakunya tidak berdosa. Ya. Contoh juga misalnya sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib atas laki. Tapi bagi mereka yang buta diberikan uzur, iya. Bagi orang yang sakit diberikan uzur, iya. Maka tidak datangnya mereka tidak dosa. Adapun mereka yang tidak punya uzur, nggak mau pergi ke masjid, nah ini yang berdosa. Iya. Faedah selanjutnya akhwal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Dal hadis ala si'ati rahmati rabbil alamin wa yusril Islam. Hadis ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah dan mudahnya Islam. Sampai-sampai orang yang punya uzur kemudian nggak bisa pergi tetap dapat pahala gara-gara apa, Pak? Karena niatnya itu, Pak. Dia sudah berniat ingin pergi, ya bersama Rasulullah SAW berjihad. Tapi karena sakit gimana lagi nggak bisa ikut. Maka kata Rasulullah SAW, mereka bersama kita dengan dalam pahala. Masya Allah. Itu menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu min salatihi ma kana muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka Allah tuliskan dari salatnya sama seperti nggak sakit, nggak safar. Masya Allah. Itu menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, demikian saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke hadis yang kelima. Dan tolong diingatkan ya. Utama Allahu a'lam. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.